Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam istana, Dewa Darah Baki tertawa saat ia berjalan turun dari tahta. Lo Feng tetap berlutut di sana. Baki menatap Lo Feng, semakin puas saat dia melihatnya. Dunia Sungai Darah berbeda dari alam semesta. Alam semesta memiliki perusahaan alam semesta virtual dan kekuatan besar lainnya yang memelihara para jenius, memungkinkan mereka untuk bersaing. Namun, itu sebagian besar merupakan jenis pemeliharaan yang protektif. Dunia Sungai Darah berbeda. Ada lebih dari 10 juta kota dunia di benua itu. Penguasa sektor yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung. Bahkan jika seorang jenius, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tetap harus mengalami pembantaian untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, Baki akan menerima elit untuk membangun pengawal Dewa Darahnya sendiri. Saat ini dia sedang berlatih, namun saat dia menampakkan dirinya, kekuatan dan statusnya harus diperoleh melalui pembantaian. Benua Sungai Darah menyembah kekuatan, memuja pembantaian. 97. Di level awan 9 kamu mampu mengalahkan iblis darah level domain 1. Baki berdiri di sana, menatap Lo Feng. Sekarang kamu bahkan telah menyerap 3 kristal Sungai Darah. Kecepatan peningkatanmu akan lebih cepat lagi. Bakatmu dianggap level teratas bahkan di antara para jenius yang diserap oleh kuil abadi. Di bawahku, manfaatmu pasti tidak akan kurang dari para jenius yang dibesarkan oleh kuil abadi. Baki berkata dengan percaya diri, jika kamu setia padaku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Terima kasih Tuan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu dan bekerja untukmu. Lo Feng berlutut penuh hormat. Mendengarkan ucapan itu, senyum Baki pun semakin lebar. Baki mulai tertawa lebih keras lagi. Tawa itu terus bergema di seluruh istana. Bahkan para pengawal Dewa Darah di ruang pelatihan semua mendongak, bertanya-tanya mengapa tuan mereka begitu bahagia. Baki secara pribadi mengangkat Lo Feng hingga dia berdiri. Baki tersenyum. Terobosan pertama ke level domain mengenai medali Sungai Darah. Aku belum mengambil alih kota dunia. Medali yang awalnya aku bawa bersamaku semuanya telah dibagikan. Lo Feng tertegun. Artinya Baki tidak memiliki medali Sungai Darah. 97. Dasar bocah nakal. Saat kamu mendengar tidak ada medali, ekspresimu berubah. Baki tersenyum. Aku mengerti pikiranmu. Aku tumbuh dengan mendengarkan legenda prajurit darah dan prajurit hitam juga. Medali itu, bagi mereka yang menerimanya, hanyalah sekedar medali dan tidak memiliki arti lain. Bagi mereka yang tidak menerimanya, itu adalah target yang akan mereka kejar selama ribuan hingga puluhan ribu tahun. Mungkin aku tidak punya hak apapun sekarang, tetapi aku akan memberitahu kuil abadi untuk memberiku beberapa lagi. Baki tersenyum pada Lo Feng. Aku perkirakan dalam waktu sekitar 10 hari. Jika mereka lebih cepat dalam waktu 6 hingga 7 hari, mereka akan mengirim utusan untuk mengantarkan medali kepadaku. Kemudian, aku akan memberikan satu kepadamu. Terima kasih Tuan. Ekspresi Lo Feng dipenuhi rasa terima kasih saat dia membungkuk. Lanjutkan, terobos ke tingkat domain. Ah benar, ini adalah 2 kristal Sungai Darah. Setelah kamu menyerapnya, cari aku lagi. Setelah itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 kristal. Mereka melayang keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju Lo Feng. Lo Feng menerima mereka dengan hormat. Baki tersenyum sambil menatap kepergian Lo Feng dengan penuh hormat. Setelah itu, dia tidak dapat menahan tawa kerasnya lagi, menyebabkan seluruh istana bergetar. Saat Lo Feng meninggalkan lantai 5, ia bertemu dengan beberapa pengawal Dewa Darah lainnya. Mereka semua penasaran mengapa Baki begitu bahagia. Oleh karena itu, mereka datang untuk bertanya. Lo Feng secara alami menjelaskan kepada mereka. Seketika, kelompok pengawal itu dipenuhi rasa iri, memberi selamat kepada Lo Feng. Setelah itu, Lo Feng meninggalkan istana dan langsung melesat ke langit, menuju ke tempat aura tebal dan merah. Pertama kali aku bertemu,
Dewa darah baki dia brutal, dingin dan tanpa penyesalan. Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil terbang, berseru dalam hati. Namun setelah bertahun-tahun, sekarang sikapnya jelas jauh lebih baik. Dia bahkan semakin dekat setelah tahu aku menyerap 3 kristal. Ini adalah suatu bentuk kepercayaan. Ketika mereka pertama kali bertemu saat itu, meskipun dia telah menyerah, Dewa Darah Baki mungkin masih belum sepenuhnya mempercayai dirinya. Namun setelah sekian lama mematuhi peraturan di markas besarnya, Baki jelas merasa sangat puas dan akhirnya mulai mempercayainya. Mungkin tingkat kepercayaannya tidak sebanding dengan kapten nomor 1 atau yang lainnya, tetapi karena bakat Lo Feng, jelas Baki sangat menyukainya. Baki, aku tidak bisa tinggal di dunia sungai darah ini. Wilayahku bahkan lebih luas. Lo Feng bergumam dalam hati. Setelah aku menerima medali, aku akan pergi. Lain kali aku datang pasti akan jauh lebih lambat. Dia dengan cepat melesat menembus langit dan menuju markas besarnya. Setelah Lo Feng pergi, tidak lama kemudian Baki secara pribadi menggunakan perangkat komunikasinya untuk mengirim pesan pada kuil abadi, meminta lebih banyak medali sungai darah. Kuil abadi, wilayah intinya berada di dalam reruntuhan dewa kuno. Daerah itu sangat luas, ada banyak sekali pegunungan, rawa, sungai, hutan, dan lubang besar. Di daerah seluas 10 juta kilometer ini, aura pembunuh ada di mana-mana. Di setiap inti aura pusaran air itu terdapat matahari merah yang menyilaukan. Di seluruh wilayah ini, ada total 10.081 pusaran aura. Setiap pusaran berputar, tetapi sebagian besar berukuran sekitar 10 kali lebih kecil atau lebih besar dari lubang Lo Feng. Yang lebih kecil hanya memiliki aura 1/10. Ada berbagai bentuk pusaran air lainnya. Di tengah-tengah 10.081 pusaran air ini, terdapat sebuah kuil kuno seluas 1 juta kilometer. Seluruhnya berwarna hitam dan merah. Ukuran kuil itu sebanding dengan matahari. Ini adalah pusat kekuatan terkuat di benua sungai darah. Bahkan perusahaan alam semesta virtual belum sepenuhnya menguasai tempat ini. Kuil abadi megah dan tinggi. Yuke, sosok berbaju besi hitam berdiri di depan tahta, menatap ke bawah, suaranya menggelegar seperti guntur. Di bawah, seorang pria berseragam putih sedang berlutut, kepalanya menyentuh tanah. Dapatkan 20 medali sungai darah dan kirimkan pada Baki secepatnya, kata siluet lapis baja itu dengan acuh tak acuh. Baik Dewa Agung. Pria berpakaian putih itu berlutut dan berkata dengan hormat. Sosok berbaju besi itu menghilang dari istana. Pria berbaju putih itu berbalik menuju luar, seraya berteriak keras di luar. Wula, siapkan tim utusan. Kita akan segera meninggalkan kuil. Baik Tuan Yuke, sebuah suara bergema dari luar. Setelah beberapa saat, sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram ungu gelap melesat cepat menembus langit dan terbang menjauh dari kuil. Di tempat lain, di kedalaman sungai lebar di reruntuhan dewa kuno terdapat sebuah pulau. Seorang pemuda tampan dan mempesona dengan mata seperti rubah menatap 2 orang yang sedang memuntahkan darah. Saat aku berlatih, jika kalian mencariku, pertama-tama beritahu AI dan biarkan ia memberitahuku. Kalian benar-benar berteriak dan membuat keributan. Kali ini aku memberi kalian pelajaran. Lain kali jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kedua pengawal itu langsung terkejut dan tersadar. Keduanya segera terbang mendekat dan membungkuk hormat. Bicaralah, apa yang membuat kalian berdua jadi gila? Ada beberapa peninggalan bersejarah di dasar sungai. Salah satu penjaga berteriak. Pemuda bagikan rubah itu menatap dengan mata terbelalak. Cepat bawa aku ke sana, perintah pemuda itu dengan suara melengking. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Kedua pengawal itu tidak berani menunda dan segera memimpin jalan menuju sungai di kejauhan. Mereka bertiga langsung menyelam ke dalam sungai. Kedalaman sungai itu sendiri setidaknya 10.000 kilometer. Tuan, menemukan sisa-sisa itu juga merupakan keberuntungan kami. Pemuda yang seperti rubah itu menukik ke bawah sambil berkata, jelaskan, kami berdua sedang berada di dasar sungai berburu binatang air untuk dipanggang dan dimakan. Siapa sangka di dasar sungai, kami merasakan tanah di bawah bergetar hebat, menyebabkan ngarai terbelah.
dengan beberapa senjata kuno yang membusuk mengambang keluar. Kami tidak berani menunda, jadi kami datang untuk memberitahumu. Pemuda seperti rubah itu tersenyum saat mendengar ini. Dia adalah seorang penguasa sektor yang dibesarkan oleh kuil abadi. Pandangannya memang banyak, oleh karena itu, dari penjelasannya saja dia mengerti. Seharusnya itu adalah gudang penyimpanan milik pemimpin dunia atau Undying. Pemuda seperti rubah itu berpikir, selama seseorang mencapai level penguasa sektor, ia dapat menggunakan energi dunianya untuk membangun dunianya sendiri, dan bahkan di dunia di dalam dunia. Dan satu dunia dapat diperkecil dalam sebuah villa. Pemuda bak rubah itu mencapai dasar dengan penuh kegembiraan. Di dasar yang gelap, ia menggunakan energi dunianya. Ini memang sebuah dunia. Pemuda itu mengamati bagian bawah dengan energi dunianya, meraih ke dalam tanah. Dia langsung menjadi sangat gembira. Dia segera menggali dalam-dalam dan mulai mencari harta karun. Setengah hari kemudian di dalam istana, pemuda seperti rubah itu berdiri di depan pagar. Menatap pada kejauhan, dia merasa sangat puas. Aku tidak menyangka aku Kuyan bisa memperoleh harta peninggalan bersejarah seperti ini. Dari kelihatannya, itu pasti beberapa barang yang disimpan makhluk abadi. Meskipun harta karun itu tidak sebanyak yang kuharapkan, tetapi itu masih ratusan hingga puluhan ribu kali dari kekayaanku. Peninggalan sejarah yang legendaris, sungguh mendebarkan. Dia adalah seorang pemimpin dunia. Meskipun dia memiliki banyak harta, dalam sekejap kekayaannya telah melonjak 1000 kali lipat. Senjata dan material lainnya bisa kutangani. Namun patung emas Gio ini sungguh tidak berguna bagiku. Pemuda itu membalikkan tangannya dan sebuah patung setinggi 30 cm muncul di telapak tangannya. Patung itu setengah transparan, berwarna emas. Patung itu memancarkan energi yang menggetarkan hati. Patung itu adalah seekor binatang buas, makhluk seperti kadal, dengan ekor panjang, kaki tebal, dan satu tanduk di kepalanya. Energi pemberani terpancar dari patung kuno misterius itu. Patung emas Gio ini adalah salah satu patung dewa binatang legendaris menurutku. Kudengar ada total 18 patung seperti itu. Pemuda seperti rubah itu menggelengkan kepalanya. Namun patung itu hanya memiliki nilai sentimental, tidak ada kegunaan lainnya. Patung dewa binatang, benda yang disembah oleh kuil abadi. Jumlahnya ada 18, namun saat pertempurannya mengerikan, lebih dari setengahnya hilang. Hingga hari ini 3 di antaranya masih belum ditemukan. Meskipun itu tidak berguna bagiku, namun memberikannya pada kuil abadi akan sangat bermanfaat bagiku. Aku akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Pemuda itu tersenyum menggunakan alat komunikasinya. Ia mengirim pesan pada kuil abadi. Pesan itu dengan cepat mencapai kecepatan cahaya. Dalam waktu 1,5 hari, pesan itu sampai pada kuil abadi. Di dalam kuil, meskipun patung dewa binatang hanyalah barang pemujaan dan tidak memiliki kegunaan atau kepentingan lain, statusnya masih sangat dihormati. Oleh karena itu, kuil abadi segera memberi perintah kepada tim utusan terdekat untuk membawa patung itu kembali dan bahkan memberikan hadiah kepada penguasa sektor Kuyan. Yuke memimpin tim utusannya dan duduk di kapal amas semesta berwarna ungu tua. Tiba di udara di atas pulau Hushin. Yuke berjubah putih turun dari atas. Di belakangnya diikuti 2 utusan. Aku di sini atas perintah Dewa Agung untuk mengirimkan medali sungai darah kepada Dewa Baki, kata Yuke yang berjubah putih. Saat ini ada 2 tim utusan dari reruntuhan Dewa Kuno, dan kebetulan aku dekat denganmu. Oleh karena itu, aku diperintahkan untuk pergi dan menerima patung Dewa Binatang. Tuan Baki, pemuda seperti rubah itu terkejut. Kudengar dia sudah cukup lama menjalani pelatihan aura dan sudah menyerap 8 kristal. Ya, Yuke berjubah putih mengangguk. Pergilah, sungguh mengejutkan aku bertemu denganmu di sini. Aku akan mengikutimu untuk bertemu Tuan Baki. Aku sudah lama mendengar reputasinya, tetapi belum pernah bertemu dengannya, kata pemuda itu. Dibandingkan dengan Baki, entah itu usia atau jabatan, dia tidak ada apa-apanya. Pertama, pemuda seperti rubah ini hanya penguasa sektor ketiga, dan Baki telah lama sekali mencapai puncak penguasa sektor, dan dia adalah seorang jenius triliunan tahun. Selama dia mau, dia bisa menembus menjadi abadi dengan sangat cepat.
Dari segi posisi, Baki bahkan sebanding dengan seorang abadi. Kalau tidak, mengapa tim pengawalnya sendiri memiliki 2 penguasa sektor dan bahkan binatang buas yang kuat, Chinyu sebagai saudaranya? Ayo pergi. Yuke berjubah putih mengangguk. Seketika kelompok itu terbang ke kapal ungu di langit. Kapal itu melesat dengan kecepatan yang mengejutkan menuju ke lubang besar. Waktu berlalu, Lo Fong menunggu dengan sabar di dalam ruang bawah tanah yang besar. Dewa Darah Baki mengatakan kepadaku hari itu bahwa akan memakan waktu 6 hingga 10 hari. Menurut waktu bumi, itu paling lama 2 bulan, namun sekarang 2 bulan telah berlalu. Tinggalnya dia di sana tidak lagi memberikan banyak manfaat, dan kembali berarti lebih banyak kesempatan. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, benua Sungai Darah terlalu kecil. Udara bergetar, dan energi yang kuat mencapai Lo Fong. 97. Sebuah suara berat bergema di dalam lubang besar, menyebabkan Lo Fong melompat turun dan menjawab dengan hormat. Kemarilah, suara itu bergema. Baik, Lo Fong menjawab dengan gembira. Sepertinya sudah waktunya menerima medali Sungai Darah. Lo Fong menjadi cahaya hijau dan keluar menyelam jauh ke dalaman lubang besar dan mencapai dasar dalam sekejap. Di lantai 5 istana, Lo Fong melihat Baki bersama binatang buas Chinyu di sampingnya. Lo Fong berlutut dengan satu kaki. Bangunlah, Baki tersenyum. Sebentar lagi, utusan istana Dewa Darah akan tiba dan menyerahkan medali. Selain itu, keberuntunganmu kali ini bagus. Apakah keberuntunganku baik? Wajah Lo Fong dipenuhi rasa ingin tahu. Dewa Darah Baki tersenyum. Utusan khusus yang datang membawa serta pemimpin dunia lain, yaitu Kuyan. Dia sangat beruntung memperoleh harta karun kuno dari kuil abadi, yaitu patung Dewa Binatang. Itu adalah patung Dewa Binatang, makhluk legendaris. Saat mereka tiba, aku akan memperlihatkan patungnya kepadamu. Lo Fong penasaran, namun di permukaan dia berteriak, "Terima kasih Tuan Baki." Ketika Lo Fong pergi mengunjungi Dewa Darah Baki, sebuah kapal alam semesta berbentuk cakram ungu tua telah berhenti di atas lubang besar di udara. Pintu kabin terbuka. Pemimpin utusan itu, Yuke berjubah putih dan Kuyan, terbang keluar dari pintu kabin, diikuti oleh 8 orang lainnya. Mata pemuda seperti rubah itu berbinar, menatap ke bawah pada lubang besar. Aura di sini sangat tebal, sepertinya ada pusaran air di sana juga. Yuke mengangguk acuh tak acuh. Ayo ikuti aku. Pemuda berwujud rubah itu sangat gembira. 10 siluet turun dengan cepat dan mendarat di pintu masuk istana. Dewa Baki, atas perintah Dewa Agung kami telah mengirimkan medali Sungai Darah. Yuke yang berjubah putih membungkuk dan berteriak, "Masuklah." Suara menggelegar yang tebal segera mencapai telinga ke-10 orang itu. Bersamaan dengan itu, seorang pengawal Dewa Darah muncul di pintu masuk dan secara pribadi menuntun mereka masuk. Istana tingkat 5. Yuke dan Kuyan beserta yang lainnya telah tiba. Salam hormat kepada Dewa Baki. Yuke yang berjubah putih itu membungkuk. Di sampingnya pemuda yang tampak seperti rubah itu juga membungkuk. 8 orang di belakang mereka pun berlutut dengan satu kaki. Yuke, kamu mengalami masa sulit. Baki mengangguk dari atas hingga sana. Pandangannya kemudian tertuju pada pemuda di sampingnya. Apakah kamu Kuyan? Ya, Dewa Baki. Pemuda itu tersenyum dan berbicara dengan penuh semangat. Aku adalah generasi setelah Dewa Baki, namun aku juga salah satu jenius dari kuil abadi. Aku sudah lama mendengar namamu dan selalu ingin bertemu denganmu. Hari ini, akhirnya keinginan itu terwujud. Baki mengangguk. Kuil abadi memiliki banyak jenius dalam satu kelompok. Kekuatan para pemimpin dunia juga besar. Baki adalah seorang jenius berusia 1 triliun tahun dan posisinya sebanding dengan seorang abadi. Adapun para jenius normal lainnya, tentu saja dia tidak peduli. Terlebih lagi, meskipun Yuke dan Kuyan di bawah ini memiliki kekuatan penguasa sektor. Yang satu adalah penguasa sektor level 3, sedangkan yang satu lagi level 5. Bahkan dari segi kuantitas, mereka belum mencapai puncaknya. Tentu saja Baki tidak mau terlalu ambil pusing dengan mereka. Di mana medali Sungai Darahnya? Baki melihat ke bawah ke arah Yuke. Ini adalah 20 medali yang diperintahkan Dewa Agung untuk kuserahkan. Yuke membalikan tangannya, dan 20 medali seukuran telapak tangan melayang di tangannya. Semuanya berwarna merah gelap, dan di atasnya terdapat ukiran dan kata-kata. 20 medali tersebut melayang langsung ke singgasana di atas. Dewa Darah Baki mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya,
dia menyimpan 20 medali itu. Baki tersenyum. 97, kamu telah berhasil menyerap 3 kristal, menjadi seorang prajurit darah. Hari ini di hadapan para utusan kuil abadi, aku secara pribadi mempersembahkan medali sungai darah ini kepadamu. Berlatihlah dengan baik, jangan sia-siakan bakatmu. Bawahan tidak akan mengecewakan dirimu. Lo Feng berlutut dengan satu kaki, suaranya kuat dan tegas. Dewa darah Baki melambaikan tangannya, dan segera 1 medali muncul dan melayang di hadapan Lo Feng. Semuanya sudah selesai, aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Begitu aku kembali ke markas besar, aku akan mencari kesempatan untuk pergi, pikir Lo Feng. Dia tingkat awan puncak, dan dia sudah menyerap 3 kristal. Pemuda seperti rubah kuyan itu mengeluarkan suara melengking, bergema di seluruh istana. Selamat Tuan Baki, karena telah memperoleh seorang jenius seperti itu. Aku percaya bahwa dalam 100.000 tahun, dia pasti akan menjadi seorang pejuang yang kuat. Baki hanya menjawab dengan acuh tak acuh, mengganti topik pembicaraan. Ku dengar kau memperoleh patung dewa binatang. Itu karena keberuntungan, Kuyan segera menjawab. Keberuntunganmu tidak buruk. Di singgasana Baki mengangguk dengan dingin. Lo Feng yang berdiri di samping 2 penjaga lainnya merasa penasaran. Apa sebenarnya patung dewa binatang ini? Tuan Baki, tolong lihatlah. Kuyan dengan percaya diri mengulurkan 1 tangannya dan tiba-tiba sebuah patung muncul entah dari mana di telapak tangannya. Tingginya sekitar 30 cm, setengah seperti kristal dan transparan. Patung itu juga memiliki emas kompleks di dalamnya dan tampak seperti kadal. Seluruh patung itu memancarkan energi mengerikan yang menggetarkan hati. Patung yang bagus. Dewa darah Baki memuji dan mengangguk. Dewa binatang. Binatang buas Ciniu membalakan matanya lebar-lebar, dan ekspresi rumit terlihat dalam tatapannya saat dia melihatnya. Kedua kapten pengawal dewa darah juga tampak terkejut. Mereka pernah mendengar tentang patung dewa binatang legendaris sebelumnya, tetapi belum pernah melihatnya. Dari semua yang hadir, satu-satunya yang mungkin pernah melihat patung dewa binatang mungkin adalah Dewa Baki. Lo Feng tetap tenang di luar, namun di dalam hatinya dipenuhi dengan luapan pikiran dan emosi yang menguasai dirinya. Benar, tanpa diragukan lagi, patung dewa binatang ini adalah binatang purba mengerikan yang pernah dilihatnya dalam 3 gambar di pusaran air. Tentu saja, energi dari patung itu lemah. Lo Feng memeriksanya dengan seksama, mengamati setiap sisiknya dan juga cakar serta ekornya yang sangat jelas. Lo Feng hampir dapat melihat bertahun-tahun yang lalu, di mana binatang seperti kadal ini mendominasi ruang angkasa, melolong dan membantai puluhan juta orang. Energinya yang tak kenal takut benar-benar memicu binatang bertanduk emas milik Lo Feng. Apa yang dilihat oleh tubuh buminya, tubuh lainnya juga melihatnya. Binatang bertanduk emas di dalam dunia internal itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melolong. Pupil matanya yang gelap dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini adalah tujuan sebenarnya dari binatang bertanduk emas. Ini adalah arah yang harus dituju oleh binatang buas itu. Lo Feng sangat bersemangat. Setelah lama mempelajari ketiga gambar kuno itu, disertai reaksi binatang bertanduk emas, Lo Feng terbakar kegembiraan di dalam hatinya. Bentuk patung itu penting, namun yang terpenting adalah dirinya sendiri. Lo Feng telah lama mempelajari gambar-gambar kuno yang samar-samar dibentuk oleh aura pembunuhan, menggunakan teknik tearing sky and land untuk memahami dan mempelajarinya. Setelah bergegas ke pusaran air, ia bahkan mampu mempelajari 3 gambar dengan lebih jelas. Ketiga gambar itu 10 kali lebih jelas daripada yang dibentuk oleh aura di luar. Oleh karena itu, gambar dewa itu juga 10 kali lebih jelas. Dan pada saat ini, patung binatang buas di hadapannya ini membuat Lo Feng merasa seolah-olah ada binatang buas purba yang hidup tepat di hadapannya. Meskipun itu adalah patung sederhana, namun dewa yang digambarkan patung itu energinya berkali-kali lipat lebih tinggi daripada 3 gambar kuno. Patung binatang purba ini, aku harus mendapatkannya. Patung ini bagi binatang bertanduk emas, bagaikan tablet 9 alam semesta. Entah siapa yang memahat patung ini, tetapi mereka benar-benar mampu menangkap esensinya. Binatang bertanduk emas mengamatinya beberapa saat dan segera menyadari bahwa ini jauh dari patung biasa. Tatapan Lo Feng tertuju pada tubuh Yuke dan Kuyan yang berjubah putih. Apa yang harus kulakukan? Mereka berdua adalah penguasa sektor. Aku tidak punya cara untuk merebutnya. Lo Feng panik dalam hati.
dan bahkan ada Baki dan Chinyu di sini. Yang keduanya adalah penguasa sektor puncak. Patung dewa binatang itu seluruhnya terbuat dari emas gio, dan setiap inci emas gio itu sangat berharga. Itu adalah bahan yang digunakan oleh makhluk abadi untuk membuat senjata. Baki menatap patung itu dan berseru beberapa kali. Namun ia tampak lebih tertarik dengan bahan dari nilai emas gio yang digunakan untuk membuat patung itu. Dewa Baki, karena medali sudah diserahkan, kami akan kembali ke kuil abadi. Yuke membungkuk. Kuyan pun menyimpan medalinya dan membungkuk. Baki mengangguk. Yuke, Kuyan, dan 8 utusan lainnya pun pergi. Lo Fong berdiri di sana mengerutkan kening. Saat Yuke dan Kuyan pergi bersama 8 utusan, Lo Fong juga ikut meninggalkan istana. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melesat ke angkasa dengan cepat mencapai markas besarnya, kuil abadi, patung dewa binatang. Lo Fong menatap langit. Di sana sebuah kapal berbentuk cakram ungu melayang di sekitarnya. Di luar dunia Sungai Darah, di istana Tianxi, di dalam lantai 1 istana, sekelompok penguasa sektor yang bertugas mengawasi terkejut saat mereka melihat ke layar besar. Kapal otomatis yang mulia Lo Fong telah memasuki dunia Sungai Darah. Kapal yang mulia Lo Fong sudah lama berada di luar angkasa. Mengapa baru sekarang memasukinya? Apakah dia sedang bersiap untuk kembali? Kelompok penguasa sektor tidak berani bersantai. Saat ini Lo Fong sangat disukai oleh pejabat atas perusahaan alam semesta virtual. Dalam hal posisi, dia jauh lebih tinggi daripada kelompok penguasa sektor. Pada tingkat awan ke-15, kapal berbentuk cakram berwarna ungu tua itu terbang dengan cepat. Di awan ke-18, yang sepenuhnya menyamar sebagai awan, adalah sebuah kapal robot piramida berwarna putih keperakan. Kapal itu juga terbang dengan cepat. Dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, kapal robot ini jauh lebih baik dalam banyak aspek dibandingkan dengan kapal planet Yunmo. Apalagi kapal-kapal yang teknologinya terbelakang di dunia Sungai Darah. Lo Fong yang berpakaian hitam duduk di sofa. Layar cahaya muncul di depannya dan di atasnya ada penanda. Patung dewa binatang. Aku harus mendapatkannya. Tablet 9 alam semesta sulit untuk mendapatkan satu kesempatan untuk mempelajarinya. Dan setiap kali hanya ada waktu 7 hari. Dan patung ini sangat penting bagi binatang bertanduk emas. Mata Lo Fong berbinar di alam semesta yang luas yang kuat memangsa yang lemah. Dan banyak rasa hancur dan punah karena hukum rimba ini. Segala sesuatunya berdasarkan kekuatan. Meskipun poin dari kristal Sungai Darah sangat penting dan hadiahnya kali ini sangat besar, patung dewa binatang itu ratusan hingga ribuan kali lebih berharga daripada 100.000 poin. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya, pikir Lo Fong. Tuan, target telah diperoleh. Saat ini jarak yang dipertahankan adalah 1,6 juta kilometer. AI dari kapal itu berbicara. Aktifkan meriam pemusnah bintang, kata Lo Fong. Baik, AI kapal itu tidak akan menentangnya sedikit pun. Namun, sebuah suara bergema di ruang kendali dan berteriak. Lo Fong, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengaktifkan meriam pemusnah bintang? Itu adalah meriam pemusnah bintang, dan sebanding dengan serangan penuh seorang Undying. Hanya dengan satu tembakan, sebuah planet dapat hancur total. Jumlah energi yang digunakan juga mengejutkan. Cadangan energi tidak sebanyak itu. Satu tembakanmu akan menghabiskan 1/3 cadangannya. Babata berteriak marah. Ada harta karun yang harus aku dapatkan dari kapal itu. Lo Fong yang berpakaian hitam berkata dengan dingin. Sial, apakah ada harta karun yang mengharuskanmu menggunakan meriam ini? Meriam pemusnah bintang adalah salah satu senjata paling hebat di seluruh ras manusia di alam semesta. Apapun yang berada di bawah ranah Undying pasti akan menjadi abu. Apakah kamu tidak khawatir harta karun yang kamu inginkan akan hancur juga? Lo Fong yang berpakaian hitam berkata dengan dingin. Itu adalah patung yang terbuat dari emas giok dari benua Sungai Darah. Babata tampak menyadarinya dan berkata, sungguh pemborosan. Sebagian besar dari patung-patung itu telah ditemukan kembali, tetapi tidak ada satupun yang tampak rusak sedikit pun. Jelas, merusak patung-patung ini sangatlah sulit. Bahkan para Undying pun merasa kesulitan melakukannya. Kuil abadi, mereka selalu menganggap patung-patung itu sebagai benda yang sangat penting untuk disembah, karena sejarahnya sangat istimewa. Apa yang mereka wakili sangat mengerikan. Oleh karena itu, kuil abadi memuja patung-patung ini.
Di dalam ruang kendali piramida putih keperakan, Lo Fong berpakaian hitam duduk di sofa. Matanya bersinar dingin saat dia memerintahkan, "Tembak!" Bola cahaya di ujung menjadi pilar cahaya dengan diameter 300 meter dan segera mengikuti jalur yang diperhitungkan oleh AI di dalam kapal dan melesat keluar. Pilar cahaya itu langsung menembus kapal ungu. Diameter kapal itu hanya sekitar 100 meter dan seluruhnya ditelan oleh pilar cahaya itu. Di bawah serangan mengerikan ini, dua penguasa sektor di dalam kapal, yaitu Kuyan dan Yuke, hanya bisa menatap dengan mata lebar karena takut dan tak berdaya. 8 utusan lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dihancurkan. Cincin-cincin penyimpanan hancur satu persatu, dengan sejumlah besar barang di dalamnya hancur menjadi debu. Namun di dalam cincin Kuyan, ada beberapa barang yang berhasil selamat dari serangan pilar cahaya, terutama patung dewa binatang itu. Bahkan setelah ruang itu hancur, tidak ada kerusakan sama sekali. Hampir seolah-olah serangan ini hanyalah hembusan angin yang ditunjukkan padanya. Meriam pemusnah bintang, kebenaran bahwa satu tembakan saja dapat menghancurkan seluruh planet bukanlah lelucon sama sekali. Di kedalaman lubang besar, di dalam istana, ria energi yang begitu kuat. Siapa ini? Dua sosok, satu dewa darah baki dan satu lagi Chinyu, dengan cepat melesat menuju ria energi. Bahkan dua kapten pengawal dewa darah pun dengan cepat melesat ke langit. Semua sosok ini terbang keluar dari lubang besar dan menuju ke ria energi yang mengerikan itu. Semua pengawal dewa darah terbang ke langit dan keluar dari lubang besar itu. Lo Fong juga mengikutinya. Saat dewa darah baki menyerbu ke arah ria energi, Lo Fong melesat ke langit dan sekaligus melepaskan komunikator pergelangan tangannya, melemparkan komunikator yang sulit dihancurkan itu jauh ke dalam lubang. Ia sendiri dengan cepat terbang melewati 18 lapisan awan dan pesawat otomatis itu mendekat. Ia menghilang ke dalam dunianya sendiri. Kawah besar dengan diameter puluhan ribu kilometer dapat terlihat. Dewa bara baki dan Kinyu melayang di udara, menatap ke arah ukuran kawah dan benar-benar terkejut. Tidak ada jejak ria hukum asal. Wajah dewa darah baki menunjukkan keterkejutan. Ini bukan serangan makhluk abadi, itu orang luar. Mata Chinyu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Beritahukan pada kuil abadi. Dan di angkasa di atas dunia sungai darah, kapal otomatis yang menyamar sebagai meteorit terbang. Lo Fong berbaring di sofa, mengangkat gelas anggur dan menatap patung dewa binatang yang memancarkan energi yang mengerikan. Dia tersenyum gembira dan berkata, "Sepertiga dari cadangan energi digunakan untuk menukar patung dewa binatang. Itu pasti sepadan. Dengan investasi modal yang begitu kecil, aku mendapatkan untung yang sangat besar." Oke guys, sampai sini dulu. Mungkin ya, ini belum selesai teman-teman di dunia sungai darah. Mungkin ya masih harus menemui Nake dulu, kan setelah ditinggal kemarin Nake nggak ada kabarnya ya, dan juga ayah Nake masih dikurung sama si Xiong. Mungkin entah ya, Mimin kurang tahu juga karena Mimin pertama kali membaca. Semoga aja segera bertemu lagi. Oke, besok mungkin libur dulu jatahnya NTZZ teman-teman. Takutnya fans NTZZ itu ketikannya mengejamkan ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.